Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safitri dari kelas MJ 403 akan mempresentasikan manajemen keuangan. Kasusnya Direktur Pengembangan Bisnis, Strategi Dividen dan Pertumbuhan. Latar belakang perusahaan mencetak laba besar tapi juga ingin ekspansi Anda. Diminta menjelaskan kepada Dewan Direksi tentang kebijakan dividen, apakah dibagikan, ditahan, atau kombinasi. Tugasnya jelaskan pilihan kebijakan dividen dan dampaknya bagi investor dan pertumbuhan perusahaan. Latar belakangnya, sebagai Direktur Pengembangan Bisnis, pendekatan terbaik untuk menyelesaikan dilema ini adalah mengusulkan kebijakan dividen kombinasi. Sistem dividen residual atau bertahap. Langkah ini menyeimbangkan antara memberi imbal hasil atau return kepada investor dan menyediakan modal internal yang cukup untuk membiayai proyek ekspansi. Pilihan kebijakan dividen dan dampaknya. Yang pertama, laba ditahan 100% atau no dividend. Dampak bagi pertumbuhan. Maksimal seluruh modal internal dipakai untuk ekspansi, menekan beban utang baru atau leverage, dan mempercepat eksekusi proyek. Yang kedua, dampak bagi investor. Investor tipe growth akan mendukung jika proyeksi return on invested capital atau ROIC ekspansi tinggi. Namun, investor tipe income pencari dividen dan pasar secara umum beresiko kecewa yang bisa memicu tekanan jual pada saham atau sell off. Yang kedua adalah pembagian dividen 100% atau full dividend payout. Dampak bagi investor sangat positif. Investor menerima kepastian arus kas tunai, reputasi manajemen meningkat, dan harga saham berpotensi naik dalam jangka pendek atau positive signaling. Dampak bagi pertumbuhan terhambat, perusahaan kehilangan fleksibilitas finansial untuk ekspansi dan terpaksa menambah utang bank atau menerbitkan saham baru yang memicu biaya bunga atau dilusi saham. Yang ketiga, kombinasi atau dividen residual. Dampak bagi pertumbuhan optimal dan terukur. Kebutuhan dana modal untuk proyek ekspansi utama tetap terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengguncang neraca keuangan. Lalu dampak bagi investor seimbang. Investor tetap menerima imbal hasil tunai atau dividend yield sebagai bentuk komitmen perusahaan sekaligus mendapatkan potensi capital gain di masa depan dari hasil ekspansi. Lalu rekomendasi eksekusi Direktur Pengembangan Bisnis. Yang pertama, alokasi modal terarah. 70% laba ditahan. Dialokasikan penuh untuk mendanai proyek ekspansi strategis yang memiliki return on invested capital di atas biaya modal. 30% dividen kombinasi. Dibagikan dalam bentuk dividen tunai kecil, misal 10-15% ditambah dividen saham, bonus 15-20%. Langkah ini menjaga arus kas tunai perusahaan tetap aman untuk proyek, namun investor tetap menerima tambahan jumlah kepemilikan saham. Lalu rasionalisasi nilai atau value creation narrative. Sampaikan argumen utama, menahan sebagian laba bukan berarti mengurangi hak pemegang saham, melainkan menginvestasikannya pada proyek yang menghasilkan imbal hasil lebih tinggi dibanding jika uang tersebut mengendap di bank. Lalu peta jalan jangka menengah, forward guidance. Komunikasikan komitmen lini masa 3 tahun, versi dividen ditekan pada tahun 1 sampai dengan 2 selama fase konstruksi atau ekspansi dan akan dinaikkan signifikan pada tahun ketiga saat fasilitas baru beroperasi dan menghasilkan arus kas bersih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.